siang saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang. Terima kasih atas hadiran kita semua pada siang hari ini guna untuk mengikuti katekesi bersama. Sebelum memulai katekesi kita, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Victoria Ananda Beda. Saya salah satu mahasiswa STIPA Santo Sirius Luteng semester 4. Tema katekesi kita pada siang hari ini yaitu iman yang setia di tengah godaan dunia. Di tengah dunia yang terus berubah, kita dihadapkan pada begitu banyak pilihan yang menarik dan menggoda. Kemajuan teknologi, pencarian akan popularitas, kenyamanan hidup, serta keinginan untuk diakui yang seringkali membuat kita tanpa sadar menjauh dari nilai-nilai yang kita yakini. Dunia menawarkan kesenjangan yang tampak instan, tetapi tidak selalu membawa kedamaian sejati. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, bukan hanya ketika keadaan mudah dan menyenangkan, tetapi juga saat kita menghadapi tantangan, godaan, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Melalui katekesi kita, bersama-sama merenungkan makna iman yang setia, iman yang tidak goyah oleh arus dunia, iman yang berakar pada doa dan firman Tuhan, serta iman yang nyata dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Semoga permenungan ini membantu kita semakin teguh mengikuti Kristus dan berani memilih jalan kebenaran meskipun tidak selalu mudah. Sebelum kita mulai katekesi kita awali dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi barang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Di tengah berbagai godaan dunia yang sering melemahkan hati dan iman kami, Engkau tetap setia membimbing langkah hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabdamu dengan penuh kerendahan hati. Kuatkan iman kami supaya tidak goyah oleh arus dunia, dan berilah kami keberanian untuk tetap setia kepadamu dalam setiap pilihan hidup kami. Semoga katekesi ini kami semakin mengenal kehendak-Mu, semakin mencintai kebenaran, dan mampu mewujudkan iman kami dalam setiap perbuatan nyata sehari-hari. Semoga semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, untuk mendalami atau melihat situasi konkret, kita mendengarkan sebuah cerita. Saya minta salah satu teman untuk membacakan teks cerita. Pelita yang tetap menyala. Rina adalah seorang siswa yang dikenal rajin dan jujur. Sejak kecil, ia dibiasakan berdoa dan ikut kegiatan gereja. Namun, ketika masuk ke sekolah baru, banyak hal mulai berubah. Teman-temannya saling mengejek kebiasaannya berdoa sebelum makan dan menertawakan prinsip hidupnya yang dianggap terlalu lurus. Suatu hari menjelang ujian, seorang teman menawarkan jawaban ujian yang sudah bocor. Semua jawaban ini mirip. Kalau kamu nggak ikut, kamu bisa kalah, katanya. Rina terdiam. Ia tahu mencontek itu salah. Di dalam hatinya, ia berdoa singkat. Tuhan, aku takut gagal, tapi aku juga bisa ingin setia padamu. Godaan begitu kuat. Mulai bagus tujuan orang tua dan penerimaan teman-teman. Akhirnya, Rina menolak dengan halus.
Ujian pun berjalan, dan hasilnya tidak sebaik yang ia harapkan. Ia sempat kecewa dan mengapa setiap itu terasa berat. Beberapa minggu kemudian, guru menemukan kecurangan yang terjadi. Banyak siswa mendapatkan sanksi, tetapi Rina tidak, dan guru memanggilnya lalu berkata, kamu sudah memilih jalan yang benar, tidak mudah, tetapi berharga. Saat pulang, Rina menyalakan lilin kecil di kamarnya. Ia tersenyum lalu berdoa, Tuhan, terima kasih karena Engkau memberiku kekuatan. Iman memang sering diuji, tetapi bersamamu aku tidak sendiri. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan yang telah membacakan teks cerita. Apakah ceritanya sudah jelas atau perlu dibacakan ulang? Sudah jelas, sudah. Baik, setelah kita mendengarkan baca teks cerita tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, menurut saudari-saudari, apa godaan yang dialami Rina dalam cerita tersebut? Oke, baik, dari saya. Dari pertanyaannya apa godaan yang dialami Rina dalam cerita. Jadi di sini godaan di dalam Rina adalah godaan untuk menggunakan jawaban bocoran agar mendapatkan nilai yang tinggi. Terima kasih kepada Saudara Intan. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa Rina menolak ajakan temannya? Dari saya, Rina menolak ajakan temannya tadi karena supaya ia ingin tetap jujur pada iman. Apa ada jawaban dari teman-teman? Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari sikap Rina? Menurut saya sikap yang perlu kita pelajari dari Rina bahwa setia pada iman memang tidak selalu mudah, tetapi Tuhan selalu menyertai dan menghargai kesetiaan kita. Terima kasih kepada teman. Untuk menerapkan kata cerita pada siang hari ini, kita diminta untuk menyimpan inspirasi dari kitab suci. Saya minta satu teman untuk membacakan teks kitab suci. Tuhan menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah namanya. Amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk mencobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke lautan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berdoa. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada saudara Ipong. Untuk mendalami teks kitab suci tersebut, Kita diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja godaan yang diberikan iblis kepada Yesus di padang gurun? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang keduanya.
Tadi pertanyaannya, apa saja godaan yang diberikan iblis kepada Yesus di padang gurun? Kalau didengar dari bacaan Injilnya tadi, di sini godaan yang diberikan iblis kepada Yesus adalah yang pertama itu merubah batu menjadi roti. Yang kedua, iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubung bait suci. Dan yang ketiga, iblis menyuruh Yesus untuk menyembahnya agar mendapatkan kekuasaan dunia. Terima kasih kepada saudara kita. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara Yesus menghadapi godaan tersebut? Baik, dari saya, cara Yesus menghadapi godaan itu adalah Yesus menjawab dengan firman Tuhan yang tetap setia pada kehendak Bapa. Terima kasih kepada saudara itu. Ketiga, apa pesan utama yang dapat kita pelajari dari percobaan Yesus di padang gurun? Baik, dari saya, pesan utama yang kita dapat kita pelajari dari pesan tadi yaitu bahwa kita harus mengandalkan sabda Tuhan yang tetap setia kepada Allah ketika menghadapi sebuah godaan. Terima kasih kepada saudara Ewi. Terima kasih. Melalui bacaan ini kita semakin berani melawan godaan dalam kehidupan sehari-hari, baik godaan untuk berbohong, malas, iri hati, maupun tindakan yang merugikan sesama. Dengan pertolongan kita mampu berbenah dan setia seperti Yesus. Selanjutnya, apa solusi atau tindak lanjut yang dapat dikembangkan oleh saudara-saudara sekalian untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang sesuai dengan tema katekis kita pada siang hari ini? Dari saya, aksi konkret atau tindak lanjut yang harus kita lakukan di depannya yaitu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam pekerjaan maupun dalam situasi yang sangat berbeda. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Apakah tawarannya diterima atau Diterima. Terima kasih. Saya minta dari beberapa teman untuk membawa kita dalam doa permohonan. Alhamdulillah surga, puji syukur syukur kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu sehingga pada hari ini kami berkumpul dalam ruangan ini dengan berkat kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini sehingga katekesi kami berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami terima pada hari ini, semoga apa yang kami terima dalam katekesi ini dapat berguna bagi masa depan kami. Marilah kita yang mohon. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan sehingga hari ini berjalan lancar. Jadikan katekesi ini Tuhan sebagai pelajaran bagi kami agar iman kami semakin dikuatkan dan dijauhkan dari segala godaan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadikanlah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari segala yang menjatuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertemuan katekesi yang telah kami jalani hari ini. Semoga melalui sabdamu dan pertemuan bersama, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa iman harus tetap teguh di tengah berbagai godaan dunia. Seperti Engkau
seperti Engkau yang menang atas percobaan di padang gurun. Kuatkanlah kami ketika kami dicobai oleh keinginan, oleh tekanan teman, atau oleh tawanan yang menjatuhkan kami darimu. Tanamkanlah dalam hati kami cinta dan kebenaran, keberanian untuk memilih yang baik, dan kesetiaan untuk memiliki yang baik, dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbingi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang